Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang fertilisasi atau pembuahan dan gestasi atau kehamilan. Berikut adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan disajikan dalam poin 3.1 dan 4.1, sedangkan indikatornya ini ada 3 untuk indikator pengetahuan, yaitu menjelaskan pengertian fertilisasi dan gestasi, kemudian menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan janin, dan menjelaskan fungsi cairan. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya bisa dilihat pada tampilan slide ini, ya. Seperti itu, contohnya adalah mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan dengan bahasa sendiri, menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan dengan bahasa sendiri, menjelaskan gaya dorong, gaya gesek yang terjadi proses melahirkan dengan benar, dan menjelaskan fungsi cairan pertumbuhan bagi janin dengan benar dan tepat. Kita bahas apa itu gestasi, apa itu fertilisasi. Kita bahas, ya. Fertilisasi adalah proses pereburan antar satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang dan menghasilkan zigot. Ingat, menghasilkan zigot. Jadi hasil dari fertilisasi adalah zigot, ya. Kemudian, ya, kita bagaimana, ya, ini proses fertilisasi dan proses penempelan zigot ini terjadi pada dinding endometrium rahim, ya. Ini endometrium rahim. Ini terlihat dari sini, ini ovarium, kemudian dia berjalan di sini kalau terjadi pembuahan maka dia akan menempel zigot di endometrium. Nah, ini gestasi, ya. Kita bahas apa itu gestasi, ya. Gestasi adalah proses kehamilan yang terjadi pada organ reproduksi perempuan. Nah, ini gambarnya, ini pertumbuhannya seperti ini, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Bagaimana zigot ini terjadi di saluran tuba Fallopi atau oviduct, kemudian dia bergerak menempel ke dinding endometrium, ya, dan bagaimana terjadi perkembangan janin sehingga dia menjadi embrio dari zigot tersebut, kemudian lama-lama menjadi janin dan siap untuk dilahirkan, ya. Ini terlihat dari gambar seperti ini, ya. Ini seperti anggur, kemudian jadi zigot dan jadilah jadi embrio dan janin, ya. Nah, ini perkembangan embrio usia 4 minggu, sehingga ini usia 4 minggu itu 1 bulan kurang lebih. Ini sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga, walaupun, ya, di sini hanya tampak mata dan telinga, ya. Bentuknya seperti ini. Ini ada usianya 1 bulan atau 4 minggu. Kemudian usia 8 minggu ini terbentuk janin. Dan kalau tadi zigot terbentuk embrio, kemudian sekarang udah berbentuk janin, mirip dengan bayi, ya, pada usia 8 minggu atau 2 bulan. Ini mulai tampak tangan dan jari tangan, hidung dan kaki, ya, seperti janin, walaupun belum sempurna. Pada usia 10 minggu, panjang janin ini kurang lebih 60 cm, ya, 6 cm, dan sudah terlihat seperti bayi, ya, seperti bayi, ya, di sini. Kemudian ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badan, ya. Kemudian pada usia 16 minggu
kurang lebih 4 bulan, panjang janin telah mencapai ukuran 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap ya pada usia 4 minggu. Sedangkan pada usia 40 minggu, janin sudah siap dilahirkan dengan kepala berada di bawah. Di sini terlihat ada plasenta, kemudian ada yang menghubungkan plasenta dengan janin adalah tali pusar. Ya, ini siap untuk dilahirkan. Ini untuk lebih jelasnya disajikan pada pola perkembangan embrio manusia berdasarkan usia pada tabel seperti ini ya. Di sini terlihat 4 minggu ya, bagian kepala dan jantung mulai terbentuk. Kemudian 8 minggu, 2 bulan, telinga dan mata, jari-jari, mulut, hidung dan tumit ini sudah tersendiri. Kemudian usia 3 bulan, 12 minggu, ginjal, hati, tangan, lengan dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Alat kelamin luar pria ini sudah mulai dapat dibedakan. Ya, biasanya ini di USG sudah kelihatan ya. Pada usia 4 bulan, detak jantung sudah mulai dirasakan. Ya, terbentuk tulang-tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang, dan lain sebagainya. Dan pada usia 9,5 bulan atau 38 minggu ini, minggu ke-16 saat kalian terjadi akumulasi lemak di bawah kulit menjelang minggu ke-22 janin mulai membuka mata dan gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Ya. Ini skema proses fertilisasi hingga implantasi. Apa itu fertilisasi? Tadi sudah dibahas. Ya. Fertilisasi itu adalah pembuahan sel ovum ya oleh sperma ya, oleh sperma, sehingga satu ovum dibuahi oleh satu sperma ya, seperti itu ya. Di sini terlihat skema proses fertilisasi hingga implantasi atau penempelan. Ini nomor 1 ya. Ini terjadi pada sistem pada alat reproduksi wanita. Nomor 1 ini ada ovarium ya. Di ovarium ini ya terjadi ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah pengeluaran sel telur atau dikenal dengan oosit ya. Oosit dari ovarium. Kemudian masuk kedua ini adalah fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi di oviduct atau tuba fallopi, di mana terjadi peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur atau ovum ini sehingga terbentuknya zigot. Jadi zigot terjadi di mana? Di oviduct atau dikenal dengan tuba fallopi atau saluran sel telur. Kemudian pada tahap ketiga ini terjadi pembelahan. Ini sambil berjalan menuju rahim terjadi pembelahan. Baik pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis 1 maupun meiosis 2. Ini di mana satu sel zigot ini akan membelah menjadi 2 dan seterusnya menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di saluran telur atau dikenal dengan oviduct atau tuba fallopi ya. Kemudian ini semakin lama waktu berjalan, ini zigot yang terus membelah itu mendekati rahim dan terjadilah pembelahan lanjutan ya, masih di tuba fallopi bagian akhir. Ini zigot terus membelah sehingga akan terbentuk sekumpulan sel yang seperti buah anggur ya, seperti buah anggur itu ya. Kemudian proses nomor 5 itu implantasi ya. Apa itu implantasi? Penempelan zigot hasil pembelahan lanjutan di tuba fallopi pada dinding endometrium ya, dinding paling dalam dari rahim. Ini adalah nomor 5 dikenal dengan implantasi. Jadi tadi zigot itu yang
terjadi pemberahan lanjutan menjadi seperti sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula, ya. Dan morula ini terus mengalami pemberahan sehingga terbentuk blastosit, ya, blastosit. Dan blastosit ini menempel ke endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Ya, jadi implantasi itu adalah penempelan morula atau pemberahan zigot lanjutan pada dinding rahim bagian dalam atau endometrium. Ya, selanjutnya ini adalah tahap akhir. Ya, di sini nanti terjadi pertumbuhan dan perkembangan yaitu morula, ya, atau embrio, ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses fertilisasi hingga implantasi. Dari tadi sudah lihat fertilisasi, kemudian terbentuk zigot, terjadi pemberahan lanjutan, dan terjadi penempelan di dinding endometrium. Ya. Nah, ini perkembangan zigot menurut trimester pertama. Ini gambarnya seperti ini. Jadi zigot ini sudah menempel di rahim, ya, di dinding implantasi. Jadi kelanjutan dari implantasi ini terlihat, ya, di sini gambarnya seperti ini, ya. Ukuran embrio ini kurang lebih 7 mm. Kemudian terjadi ada aja bakal tulang dan otak sumsum sudah mulai terbentuk. Kemudian ini sudah dikenal dengan janin. Kalau tadi kan zigot, embrio atau morula, ya. Nah, ya. Kemudian masuk ke dinding ini sudah jadi janin. Nah, di sini janin ini melekat pada tali pusar, ya, yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantung amnion. Apa itu kantung amnion? Kantung amnion adalah kantung ketuban. Jadi di sini sudah terlihat janin ini menyerupai manusia, ya. Ini terlihat yang B, ya. Jadi embrionya sudah menjadi janin. Dan janin ini pada usia trimester pertama. Kemudian perkembangan pada trimester kedua. Gambarnya seperti ini. Ukuran janinnya sudah berukuran 19 cm dengan berat setengah kilo. Ini sudah mirip seperti bayi. Jari dan tangan sudah terbentuk lengkap, ya. Kemudian tumbuh kuku. Mata sudah memiliki alis dan bulu mata, dan permukaan kulit sudah ditumbuhi oleh rambut, ya. Dan di sini janin sudah mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester ketiga ini mata janin sudah membuka dan terbentuk gigi, ya. Selanjutnya kita bahas yaitu trimester ketiga. Nah, ini sudah lebih sempurna lagi. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri, tulang mulai mengas dan otot mulai menapas, ya. Di sini juga ukuran bayi sudah kurang lebih 50 cm dengan berat 2-3 kg. Jadi pada trimester ketiga ini pertumbuhan ukuran bayi ini sangat pesat, berbeda dengan trimester sebelumnya. Sehingga dia mendapatkan kekuatan dalam hidup untuk hidup dalam lingkungan luar. Jadi seperti ini, ya, ini siap dilahirkan, ya, untuk trimester ketiga. Ya, kurang lebih ini adalah selama 9 bulan di dalam rahim ibu, ya. Selama di dalam rahim, embrio ini mendapatkan nutrisi dari plasenta. Jadi sumber nutrisi rahim untuk embrio ini adalah namanya plasenta. Penghubungnya dikenal dengan tali pusar. Ini gambarnya seperti ini. Ini plasenta, ini tali pusar, dan ini janin. Janin itu bakal bayi yang dilahirkan. Jadi perkembangan
dari fertilisa itu yang pertama zigot, kemudian terbentuk morula atau embrio, ya. Kemudian baru terbentuk janin. Janin ini dari berkembang dan tumbuh di dalam rahim ibu. Dengan sumber makanannya adalah plasenta dan penghubungnya namanya tali pusat. Berikut adalah fungsi plasenta sebagai sumber zat makanan dari induk ke embrio. Ya. Kemudian mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induk. Jadi di sini kemudian pelindung janin dari berbagai zat racun dan kuman penyakit. Itu adalah fungsi plasenta. Sedangkan fungsi air ketuban, karena di sini ini air ketuban, ini fungsinya adalah diantaranya adalah memberi ruang gerak, pelindung janin dari benturan dinding, rahim, sandangan cairan dan nutrisi bagi janin, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami kelahiran dan membantu proses kelahiran serta pendeteksi kelainan keturunan genetik pada janin. Ini adalah fungsi ketuban, ya. Jadi fungsi ketuban, air ketuban. Ya, seperti itu. Ini perlu dipahami oleh anak-anakku semua. Ya. Nah, selanjutnya kita kena ada istilah kontrasepsi. Ya, kontrasepsi untuk KB. Ya, jadi kontrasepsi itu apa? Yaitu ada alat, ya. Kontrasepsi itu ada dua, ada kontrasepsi permanen, ini dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin, baik pria maupun wanita. Kalau pria otomatis ini di saluran epididymis, kalau wanita berarti otomatis di tuba fallopi, ya. Itu dengan sehingga ini berlaku selamanya. Yang kedua adalah kontrasepsi non permanen, ya. Nah, kontrasepsi non permanen ini itu dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya sementara. Ini yang permanen, tubektomi. Nah, ini terlihat saluran atau tuba fallopi pada perempuan dipotong, ya bisa ini harus dua-duanya. Ya, kalau salah satunya ini bisa terjadi pembuahan, jadi dipotong, ya, atau dipendat, ya. Ini tidak akan terjadi fertilisasi. Apalagi kehamilan ini tidak akan terjadi, ya. Kemudian vasektomi. Vasektomi ini yang dipotong adalah saluran pas deferens. Ya, ini saluran yang menuju dari testis ke atas. Ya, ini ke sini, ya. Nah, ini dipotong sehingga tidak akan terjadi pengeluaran sperma. Ini jadi kontrasepsi non permanen ini menggunakan tanpa alat bantu dan bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya contohnya pil KB, susuk, suntikan, IUD, jeli, tablet pulsa, spons, diafragma, serta kondom. Ya, ini seperti ini, ya. Kita kena ini gambar ini, ya. Nah, ini dikenal dengan anak kembar. Ya, ini ada dua anak. Ini nyata, ya. Ini dipoto langsung sama bapak di Bandung. Ini dua anak sedang bermain sepeda. Walaupun bajunya beda, tapi ini tampak, ya, kelihatan kembar, ya, sama. Nah, penyebab anak kembar ini yang pertama adalah faktor genetik, gen keturunan orang tua. Ya, ini bisa menyebabkan anak kembar. Jadi kalau misalkan ada keturunannya kembar, nanti otomatis pasti salah keturunan juga akan mempunyai anak kembar. Di samping itu ada obat penyubur juga dikonsumsi dengan tujuan sel telur matang secara sempurna, juga diduga ikut memicu terjadinya bayi kembar, ya. Jadi jika induk telur bisa memproduksi sel telur dan diberi obat penyubur, maka sel telur yang matang pada saat bersalin bisa banyak, bahkan sampai 5 dan 6. Hingga sekarang ilmuwan belum bersepakat mengenai pengaruh genetik untuk kejadian kembar genetik. Ya. Selanjutnya ini terlihat juga sama, ya. Ini, ya, beberapa kasus sebuah sel telur dapat membelah dua sesaat. Nah, ini dikenal dengan kembar identik, ya, sama selalu bersama-sama perempuan atau sesama laki-laki. Baik kembar identik selalu memiliki sifat dan wajah yang persis sama, identik, ya. Nah, ada yang non identik,
Ya. Nah, kasus kembar yang lain ada dua satu yang dihasilkan oleh. Jadi kalau kembar identik itu adalah bayi yang dilahirkan berasal dari satu sel telur dan satu sperma. Ya, ini wajahnya sama persis. Sedangkan kembar non identik, ya, ini adalah dua sel telur yang dihasilkan dari ovarium berbeda secara bersamaan. Jika kedua sel telur tersebut dibuahi, keduanya tumbuh akan lahir menjadi bayi kembar. Karena sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sperma yang berbeda, maka bayinya akan lahir secara fraktena. Ya, dan keduanya perempuan atau laki-laki, bahkan laki atau perempuan. Nah, ini ya seperti ini gambarnya ya. Jadi yang ini proses bayi kembar identik, yang samping kanan adalah kembar non identik atau fraternal. Ini terlihat ya. Ini kalau yang ini kantong terpisah ya. Ya, kantong amnium atau ketubannya terpisah. Kalau ini satu sel telur dibuahi oleh satu sperma, maka ini satu sel telur dibuahi oleh satu sperma masing-masing. Jadi pertumbuhannya ini dalam kantung amnion atau air ketuban yang terpisah. Jadi untuk kembar identik dikenal dengan kembar digot dan monozigot. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini lihat kembar identik satu sel telur dibuahi oleh satu sperma, ya. Kemudian ini terpisah ya. Nah, jadi ini seperti ini kembar monozigotik terjadi sel telur tunggal terbuahi membentuk satu zigot atau monozigot. Zigot tersebut menjadi embrio yang berbeda. Kedua embrio ini berkembang menjadi dua janin dalam rahim yang sama. Tergantung dari tahap pemisahan zigot, kembar identik ini dapat berbagi amnion yang sama atau berbeda amnion. Lebih jauh lagi, kembar identik ini bukan monoamniotik, ya. Dapat berbagi placenta yang sama dikenal dengan monokriotik atau tidak. Semua kembar monoamniotik pasti monokrionik. Berbagi amnion yang sama, amnion dan plasenta yang sama dapat menyebabkan komplikasi dalam kehamilan. Contohnya taipusari kembar monoamniotik dapat terbelit sehingga mengurangi atau berkembangnya janin dengan optimal, ya. Nah, ini kalau ini adalah kembar non identik atau fraternal. Nah, ini satu-satu sperma yang berbeda-beda, ya. Jadi ini satu-satu dibuahi, ini jadi pembuahan yang sama. Tapi kantong amniumnya terpisah, plasentanya juga ini terpisah, ya. Jadi seperti itu. Ya, ini ya kembar non identik terjadi karena zigot yang terbentuk berasal dari sel telur yang berbeda. Terdapat lebih dari satu sel telur yang mengangkat pada dinding rahim terbuahi oleh sel sperma yang saat bersamaan. Pada manusia, proses ovulasi kadang-kadang melepaskan lebih dari satu sel telur yang matang ke tubuh apa mereka terbuahi memunculkan lebih dari satu zigot, ya. Zigot berubah menjadi dua zigot, berarti berubah menjadi dua morula, dan otomatis akan berubah menjadi dua janin yang siap dilahirkan setelah 9 bulan lebih, ya. Dan dikenal kalau sudah dilahirkan bukan janin lagi kalau sudah dilahirkan, ya. Kalau janin itu bakal bayi, kalau sudah dilahirkan kita kenal dengan bayi, ya. Itu saja pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ya. Terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kesalahan pribadi sendiri. Terima kasih. Bila topik wa hidayah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.